warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, serta masih dalam lindungannya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berhadir di sekolah SMA Negeri 1 Sampoinit yang kita banggakan ini. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita panjatkan kepada ketua Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu, yang penuh dengan ilmu berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, hari ini salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Ainun Marziah SPD MPD, akan melakukan kegiatan diseminasi yang merupakan salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9 di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan kita dapat mengikuti acara ini dengan seksama, di mana nantinya pastinya ada hal-hal ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang mana duluan didapatkan oleh Ibu Ainun Marziah, nanti bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri juga, yang mana kita selaku tenaga pendidik di sini, dan juga nantinya tentunya akan sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak pada gelombang ke-10 ya Bu. Ada 3 orang guru kalau tidak salah saya yang sudah mendaftar untuk gelombang berikutnya. Selanjutnya saya mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampoinit langsung saja membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi modul tempat 1 budaya positif oleh calon guru penggerak dari Sekolah SMA Negeri Sampoinit oleh Ibu Ainun Marziah resmi saya buka. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ainun Marziah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita agar kita bisa dapat berhadir ke acara hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah yang mewakili. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan diseminasi saya setelah saya mengikuti kegiatan CGP beberapa bulan belakangan ini. Tibalah saya untuk melakukan aksi nyata, yaitu mendiseminasikan apa yang telah saya dapatkan, apa yang telah saya ketahui untuk
dibagi, di-sharing kepada Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang materi budaya positif pada modul 1.4. Saya harapkan di sini akan memberikan manfaat, tidak hanya sekedar saya melaksanakan tugas aksi nyata, tapi saya mengharapkan Bapak Ibu guru di sini juga mendapatkan manfaat dari kegiatan saya. Dan nantinya saya harapkan budaya positif ini bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif materi modul 1.4 oleh saya, calon guru penggerak angkatan ke-9. Membuat suatu watak yang baru pada anak, tapi kita hanya menuntun apa yang ada potensi pada anak, ya. Jadi budaya positif di sekolah kita itu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar peserta didiknya nanti dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi nggak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi kita juga membentuk karakter siswa. Itulah filosofi pendidikan KHD, ya. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Budaya positif itu kan yang baik-baik. Disiplin termasuk ke dalam budaya positif. Umumnya sekarang kita tahu kalau disiplin itu bisa berjalan kalau dikontrol. Maksudnya guru yang memegang peranan untuk merubah anak-anak menjadi disiplin. Padahal dalam kenyataannya disiplin diri saya untuk membuka tangan saya. Nah, seperti itu juga anak-anak. Siapa yang bisa maksa mereka untuk hadir tepat waktu? Kita nggak bisa. Kecuali mereka tumbuh dengan sadar kalau mereka itu harus datang tepat waktu karena mereka bertanggung jawab sebagai sikap mereka sebagai siswa. Mungkin mereka kalau misalnya kita kontrol, kalau kita guru ini kontrol supaya anak melakukan disiplin bisa, tapi itu nggak akan berlangsung lama. Kalau belum ada tumbuh kesadaran dalam diri sendiri, dia setelah di luar mungkin akan kembali lagi karena belum ada tumbuh dalam kesadaran diri dia. Jadi tujuan kita di sini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau rasa disiplin itu mereka butuh, bukan karena takut hukuman, takut nggak boleh masuk sekolah. Jadi tumbuh dalam diri sendiri. Kalau kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama kita, itu dimaksud dengan stimulus respon. Teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kontrolnya sama ada kita. Orang lain nggak bisa. Orang lain berharap kita bisa memahami orang lain, tapi nggak bisa mengontrol agar kita memahami orang lain. Nah, ini mungkin nggak terlalu ini ya. Saya lanjutkan aja langsung ke poinnya, yaitu apa makna disiplin. Disiplin ya artinya adalah membuat orang lain menggali potensinya menuju suatu tujuan dengan apa yang dia hargai. Dia menghargai hadir ke sekolah tepat waktu, bukan karena paksaan, bukan karena kita kontrol, tapi dia sadar kalau dia harus menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi diri sendiri, bukan diperintah orang lain.
Kalau disiplin sekarang mungkin kita lihat anak-anak yang tepat waktu, kita belum tahu mereka itu hadir tepat waktu itu karena sudah mampu memerintah diri sendiri atau karena takut terhadap hukuman. Kapan kita bisa tahu kalau kebiasaan positif itu tidak berubah dan menjadi suatu kebutuhan? Anak-anak nggak datang lagi terlambat karena dia malu, maksudnya dia memang butuh harus hadir tepat waktu dan dia merasakan manfaat disiplin itu bagaimana, ya? Itu kalau anak berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, inilah nilai kebijakan yang mau kita tanamkan pada diri seluruh peserta didik kita. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 teori. Kenapa anak-anak melakukan disiplin? Kenapa guru melakukan disiplin kerja? Ada 3 teori. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi misalnya kita rajin ke sekolah, tepat waktu, disiplin sebagai seorang guru karena kita mengharapkan suatu penghargaan. Misalnya ingin mendapat pujian dari atasan. Nah, itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi tertinggi, yaitu motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Inilah yang dimaksud budaya positif. Puncak motivasi tertinggi adalah yang ketiga. Jadi kita bukan disiplin bukan karena orang lain, bukan karena mengharap pujian, bukan karena takut dengan hukuman, tapi kita merasa kita harus disiplin karena kita bertanggung jawab dengan tugas. Yang kelima, kebebasan. Pada pelajaran modul kali ini saya dapat pelajaran setiap anak berulah, setiap anak bersikap itu atas dasar kebutuhan. Jadi mungkin ada siswa yang berulah itu karena ada 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru, kita dituntut bisa membaca atau menganalisis kira-kira anak ini berulah karena kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi. Nah, jadi agar solusinya itu bisa tepat, pengen kawan-kawannya terima dia, diajak main. Jadi dia bikin ulah, cuma karena nggak tahu caranya, dia bikin ulah. Nah, jadi kita pelajari dulu kenapa nak kamu berbuat seperti itu, kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang si anak itu butuhkan. Apakah kebutuhan rasa diterima sama temannya, atau memang dia sepertinya senang menyakiti orang lain. Nah, itulah yang harus seorang guru ini mampu men-screening siswa. Cuma kita karena mungkin tidak terbiasa agak kesulitan. Biasanya ini lebih konseling ya Bu Arya. Kalau konseling mungkin mereka sudah mendapat ilmunya bagaimana men-screening kebutuhan anak. Saya baru tahu setelah saya belajar, oh jadi baik itu dia buruk, baik itu dia bersikap baik, semua ada dasarnya. Nggak mungkin dia melakukan itu tanpa dasar. Jadi kebutuhannya mana yang dia nggak penuhi. Tapi juga dengan menerima pelajaran, guru latih mencari solusi, berdiskusi dengan siswa tersebut. Nanti berdiskusinya bagaimana dalam menyelesaikan masalah akan masuk ke tahap restitusi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya.
Jadi yang perlu diingat, baik buruknya anak bersikap itu mungkin karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. 5 tadi kebutuhan dasarnya: rasa bertahan hidup, rasa diterima oleh teman-temannya atau orang-orang oleh lingkungan, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya. Kalau berdasarkan 5 kebutuhan, si Agus mengeluh minta bekal pasaras. Kira-kira nih kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Agus? Ya, mungkin Bu Wan sebagai guru konseling bisa menganalisis. Lebih pada penguasaan, mungkin dia lebih kepada apa ya, sesuatu yang belum dia capai tetapi dia ingin semuanya. Iya, Dia ingin menguasai, ya, atau mungkin dia karena bertahan hidup, karena dia belum makan, mungkin Bu Wan bisa jadi. Bisa makanya ya. muncullah di situ dia berkuasa, penguasaannya tuh muncul. Nah, bisa jadi. Jadi seperti itu, ya. Nah, kontrol guru sebagai yang terbaik sebagai manajer, apakah kita tidak boleh lagi menghukum? Ternyata kita bukan sebagai penghukum di situ, kita hanya menjalankan konsekuensi. Jadi si anak ketika salah melakukan, karena kita telah bertindak sebagai manajer, si anak melakukan konsekuensi atau dampak dari dia melakukan kesalahannya itu dengan sadar. Oh, saya terlambat. Jadi ketika saya melakukan terlambat ke sekolah, saya tahu konsekuensinya, yaitu misalnya membersihkan WC atau membersihkan halaman sekolah. Nah, tapi bukan karena guru lagi yang menghukum, tapi itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Karena kalau menghukum, tindakan yang diambil itu sebelah pihak. Si anak kadang nggak tahu dia salah apa, guru langsung menentukan sikap apa, itu sebagai penghukum. Tapi kalau menjalankan konsekuensi itu siswa udah tahu dan memang itu merupakan kesepakatan bersama atau kesepakatan sekolah. Misalnya lagi anak nggak boleh bawa handphone di sekolah kita. Nah, si anak dia nggak akan marah lagi kalau handphonenya disita oleh guru, karena dia udah tahu konsekuensinya. Dan ketika guru mengambil handphone anak, guru bukan lagi posisinya sebagai penghukum, tapi mungkin kita pertama memantau dulu. Setelah memantau, kita panggil anak, kita tanya kenapa ini bisa terjadi, sampai si anak rela menyerahkan HP-nya untuk disita. Jadi seperti itu. Jadi 5 posisi mungkin agak belum terbiasa. Jadi kita mungkin setelah belajar ini mencoba implementasikannya ke sekolah, ya. Jadi nanti biasanya kalau sudah dapat seperti ilmu seperti ini, kadang-kadang teringat, oh iya, nggak boleh marah, nggak boleh langsung marah. Jadi kita bertanya dulu, kenapa nak kamu buat kayak gitu? Ya seperti itu, ya. Nah, saya ingin bertanya, jadi yang 5 posisi kontrol itu, jadi kan yang pertama itu penghukum, jadi yang kedua pembuat merasa bersalah, ya kan? Jadi yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi yang kelima itu yang manajer itu kan
levelnya paling bagus. Jadi yang penghukum ini levelnya paling rendah. Jadi apakah seorang guru itu tidak bisa menghukum siswa lagi atau bagaimana? Cuma itu aja yang saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Saifuddin mengenai 5 posisi kontrol. Pada kesempatan ini saya mencoba menjawab 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang level yang paling bagus itu adalah pada level manajer, dan level yang terendah adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pertanyaannya tadi Pak Din, apakah karena penghukum itu level terendah, kita seorang guru itu tidak boleh menghukum? Apakah kita tidak boleh lagi memberi hukuman kepada siswa kita? Nah, sebelumnya saya telah menyampaikan proses segitiga restitusi, di mana sebelumnya lagi kita sudah belajar bagaimana membuat keyakinan kelas. Disinilah peran dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita memunculkan dulu rasa sikap sadar akan peraturan sekolah. Misalnya nih, kasusnya anak melanggar peraturan sekolah. Kita tumbuhkan dulu rasa akan sadar peraturan. Jadi bukan kita lagi, kalau si anak sudah mengetahui itu peraturan sekolah dan dia sudah sadar harus melaksanakannya sebagai siswa sekolah tanpa perlu dihukum, si anak akan merasa dia harus menjalankan konsekuensi dari kesalahannya. Nah, kita tidak lagi bertindak sebagai penghukum, tapi sebagai manajer. Nah, siswa itu kita sadarkan, oh kamu telah salah pakai baju seragam. Terus bagaimana, nak? Tanpa kita bilang, kamu salah pakai baju seragam, itu kita menghukum. Kamu salah pakai baju seragam, kamu harus menjalankan hukuman membersihkan WC. Nah, itu kita bertindak sebagai penghukum. Tapi ketika kita sudah bertindak, kenapa pakai baju pramuka di hari Senin? Betul nggak kira-kira baju pramuka yang kita pakai? Nah, itu kita udah memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, si anak kalau memang sudah mulai budaya positifnya sudah tumbuh, dia sudah mulai menyadari kesalahannya, tanpa perlu kita hukum pun dia akan mengatakan, ya Bu, saya salah, hari ini saya pakai baju pramuka karena baju putih saya belum kering dicuci misalnya. Jadi karena saya salah Bu, saya bersedia misalnya menyapu halaman seperti itu. Nah, kita nggak lagi menghukum, tapi kenyataannya memang sulit untuk menimbulkan keyakinan, karena menimbulkan budaya positif ini nggak semudah memberikan telapak tangan, butuh proses. Jadi kadang-kadang ketika anak sudah di level kita udah melakukan restitusi berulang-ulang, kadang si anaknya masih nggak masih tetap melakukan kesalahan, kita harus mengambil tindakan tegas. Tapi sebelumnya kita sudah mensosialisasikan konsekuensi apabila dia melanggar peraturan sekolah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Din. Terima kasih atas pernyataan ini, menunjukkan posisi kita sebagai seorang guru. Nah, saya juga ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal.
lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini lebih seperti kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Misalnya dalam proses pembelajaran itu kita membuat kesepakatan dulu. Kalau anaknya terlambat, berarti dia kan nggak menunjukkan sikap disiplin, karakter menghargai orang lain. Jadi kita buat kesepakatan, kalau kamu terlambat kira-kira nih apa hukumannya. Oh Bu, misalnya saya harus berdiri di depan kelas 5 menit dulu sebelum saya duduk. Oh, kalau semuanya sudah sepakat dan kesepakatan kelas itu sudah ditempel di dinding setiap kelas, anak-anak tanpa perlu kita hukum, dia akan sadar, oh saya telah melakukan kesalahan, sesuai kesepakatan kelas saya harus menjalankan konsekuensinya ya. Keyakinan kelas ini sudah pernah coba saya terapkan di kelas 10B. Mereka bilang sendiri, Bu, jangan belajar nanti, kalau ini pelajaran saya ya, Bu, belajar kimia tapi jangan ditekan kali lah. Ditekan kali seperti apa nak? Ibu, karena saya bilang kalian boleh mengeluarkan unek-unek untuk saya seperti mengajar, tapi dengan catatan kita harus sama-sama konsekuensi dengan peraturan yang kita buat. Ibu jangan kasih tugas PR banyak kali, kalau kamu nggak mau belajar, kalau saya paksa, dia bilang kayak gitu. Nah, tapi kita sebagai seorang guru enggak langsung menyepakati apa yang diminta anak-anak. Sebagai seorang guru kita sampaikan, karena anak-anak kadang-kadang dia belum dewasa pemikirannya, jadi kita sampaikan. Jadi kalau saya nggak menekan kalian untuk belajar, tujuan kalian ke sekolah apa? Kira-kira apa mungkin kalau kalian nggak mau belajar, saya nggak usah ngajar. Padahal sebagian kecil, sebagian besar teman-teman kalian pengen belajar, hanya sebagian kecil yang tidak ingin belajar. Nah, dari kata-kata itu kan jadi setiap peraturan itu ada nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan sama anak-anak. Misalnya hadir sekolah tepat waktu 15 menit, itu nilai apa? Nilai menghormati orang lain, komitmen, seperti itu ya. Jadi setiap peraturan itu bukan karena kita ingin mengatur anak, tapi anak-anak sadar pada nilai kebajikan apa yang kita ingin terapkan. Ya, ini seperti membuat poster ya, itu contoh-contoh keyakinan kelas yang telah diterapkan, ada gambar-gambarnya ya. Mungkin kalau kelas Bu Uwar ada pernah lihat Bu Uwar ya, udah saya tempelkan keyakinan kelasnya, cuman ya masih tulisan tangan, belum didesain semenarik mungkin. Nah, ini segitiga restitusi, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah kegiatan mencari solusi, bukan sebagai penghukum terhadap suatu tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita cari tahu dulu penyebabnya, masalahnya apa, dan kita cari solusinya. Inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Seperti validasi tindakan salah, seolah-olah kita mendukung perbuatan salah dia, padahal enggak. Jadi kita tanya, kenapa nak kamu kalau di sekolah mengantuk? Iya Bu, karena saya kurang tidur. Itulah ibu pun kadang-kadang juga suka sering ngantuk kalau di sekolah, karena kurang tidur juga. Tapi kan seperti itu kira-kira betul nggak ya? Kita kembalikan tanya lagi, itulah yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan.
kasih. Sebenarnya kalau sudah kita mendengar itu kita ingin semua jadi penggerak sebenarnya. Memang inilah tugas kita yang sulit untuk kita praktekkan, mungkin walaupun dalam teorinya ya, tapi dalam prakteknya sulit, apalagi kita di daerah, di kampung ya. Kadang ada anak memang nggak open apa-apa dia. Kalau memang ingin apa kebutuhan dia kita penuhi, mungkin seperti sekarang kita lihat main bola ya suka dia itu. Ujian-ujian juga mau, yang belajar nggak mau. Ini bagaimana menumbuhkan rasa itu kan? Mau belajar dia, mungkin ada trik-trik dari Bu yang sudah dapat. Sekian, terima kasih. Tanyakan, ya, pertanyaan ini pernah saya tanyakan ketika kami diskusi sama fasilitator ya. Jadi bagaimana ketika anak-anak nggak, apakah kegiatan restitusi ini kita lakukan berulang-ulang, menumbuhkan rasa, memenuhi kebutuhan dasar anak itu apa harus dengan semuanya kita penuhi. Dan ternyata yang namanya gerakan perubahan ini nggak mungkin seketika langsung berubah, nggak sebulan 2 bulan langsung terjadi perubahan. Jadi ketika ditanya sama Ibu PP-nya, Bu, kira-kira setelah Ibu ikut CGP perubahan apa yang terjadi? Baru sebulan 2 bulan. Saya rasa Bu nggak sebesar itu perubahannya, nggak sedampak sebesarnya, nggak seperti itu. Jadi ketika apakah saya harus tidak menghukum ketika anak-anak maunya main itu, apakah harus saya biarkan aja main? Kalau nggak nanti kita udah memaksa kehendak anak. Ya nggak seperti itu juga Bu. Makanya kita di dalam situ menuntun anak. Mereka karena belum tahu, belum merasa, mereka belum, pemikirannya belum dewasa, jadi masih rasa main aja. Jadi kita lah yang menuntut. Oh nak, waktunya sudah habis ini, silahkan kalian mengambil bolanya. Sebagian anak mungkin akan meremut atau marah karena kebebasannya atau kesenangannya diambil. Tapi pelan-pelan kita jelaskan sama anak, sebenarnya nak, semua orang pengen bermain, tapi apakah mungkin kalian pergi ke sekolah dengan menghabiskan biaya hanya untuk main-main saja? Lakukan pendekatan seperti itu. Jadi ketika saya bilang seperti itu sama anak-anak, ada contoh waktu itu di 10B saya sampaikan, kalian kalau ibu ambil bolanya marah, malah kalian sepak lagi jauh, seolah-olah jangan diambil bola itu, kalian simpan bola itu seolah-olah itu milik kalian. Apakah itu benar tindakan yang kalian lakukan? Enggak benar Bu, kata mereka. Nah jadi ketika besoknya saya ambil bolanya, mereka udah, nak bawa mari bolanya. Nah walaupun dengan marah, mereka akan mengembalikan, nggak lagi melempar bola ke tempat arah yang lain. Tapi memang nggak seinstan itu perubahannya. Mungkin itulah dengan melakukan pendekatan, menumbuhkan nilai kebajikan tadi, menumbuhkan rasa mereka butuh belajar. Belajar itu untuk mereka sendiri, dengan terakhir pada jenjang sebagai seorang teman, ya kan? Jadi sebenarnya sedikitnya adalah sinkronisasi ini dengan pendidikan Rasulullah yang pada zaman-zaman dulu itu malah belum dikenal pendidikan ya, tapi Rasulullah telah malah lebih dulu menerapkan pola asuh yang bagus sekali saya rasa, dan itu insya Allah kita terapkan bersama. Di akhir ini saya sedikit mau menayangkan proses pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu di belakang tentang
bagaimana menyikapi ketika siswa melakukan hal yang salah ya. Sebentar ya. Jadi depannya itu akan jadi
melanggar kesepakatan kelas kita kemarin, tidak menghargai orang lain, apa konsekuensinya? Jadi kapan mulai kabur kita? Berarti Eka sadar akan kesalahan Eka kan? Dan mau memperbaikinya kan? Tidak mau mengulanginya lagi. Oke. Ibu pegang kata-kata Eka, semoga kedepannya Eka menjadi siswa yang lebih baik lagi dan lebih berprestasi. Oke Kak? Sekarang udah boleh balik ke kelas. Saya panggil kamu kemari karena kemarin saya dapat info dari pelatih pramuka kalau kamu kemarin nggak berhati-hati pramuka. Apa betul? Iya Bu, kemarin saya diajak berkumpul sama yang pramuka. Oh, nak ayo jemput pramukanya. Iya Bu. Kamu nggak pergi latihan pramuka, ada kamu kasih kabar sama pelatihnya? Enggak Bu, karena kemarin dari dulu saya nggak kasih kabar ke pelatih pramukanya Bu. Itu memang kalau kita pergi ke kebun rambutan seru ya, ibu pun senang kalau pergi ke kebun rambutan. Tapi kira-kira betul nggak tindakan kamu nggak pergi latihan pramuka tanpa kasih kabar? Enggak Bu, karena tidak mengikuti kegiatan sekolah Bu. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita tadi? Kira-kira keyakinan sekolah kita apa yang telah kamu langgar? Ya Bu, saya telah melanggar keyakinan sekolah tentang kegiatan sekolah. Ya, berarti kamu tidak tertib mengikuti kegiatan sekolahnya. Nah, sekarang kira-kira nih, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa tertib mengikuti kegiatan sekolah? Ya Bu, lain kali jika saya tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah, saya meminta izin kepada pembina pramukanya Bu. Ya. Mungkin ada yang lain Panji? Lain kali saya ikut kegiatan pramuka dulu Bu, baru ke kebun pramukanya ya. Oke Panji, sekarang kan kamu sudah tahu, berarti kita harus melaksanakan ketertiban sekolah. Ya Bu, lain kali saya mengikuti kegiatan sekolah dengan teman. Oke, ini ya. Berarti kamu sudah kalian lain. Iya, jelas karena kemarin aku sudah di kelas. Gimana sih bilang sama Bu Ayu? Ya dimarahin, cuma diingetin aja sama Bu Ayu sama peserta kelas kedua. Aku kan sudah di kelas. Tapi aku tidak menghargai Bu Ayu. Aku melanggar kesepakatan kelas, tidak menghargai orang lain. Bu Ayu tak marah-marah. Bu Ayu cuma mengingatkan aku kesepakatan kelas yang aku buat dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ayo kita bantuin aku yang salah. Menyampaikan setelah mengikuti kegiatan ini perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, siapa yang bisa? Nomor satu kan perasaan saat ini setelah mengikuti pengimbasan itu tadi, mungkin selama ini kita lebih besar itu menghukum. Hampir rata-rata kita kalau itu semua ada terjadi di diri kita, lebih besar menghukum. Sebenarnya sejauh dari itu kita anak didik itu adalah teman dan kita seperti disampaikan tadi, kita fungsinya di situ adalah sebagai manajer, itu lebih baik. Nah yang kedua itu saya jadi paham bahwa yang tadi kita bilang menjadi teman, menjadi manajer bagi mereka bukan istilahnya kita menjatuhkan dia. Nah target selanjutnya saya setelah kita ikut ini,
ya kita sudah paham, mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah diri kita, apalagi kita mengubah anak didik kita. Mungkin mencoba tak bertahap bahwa kita itu menjadi teman bagi mereka, apalagi anak kita kan sudah SMA, mereka sudah berada di posisi dewasa, beranjak dewasa. Menjadi teman, menjadi manajer, mungkin itu lebih baik daripada kita menjadi penghukum bagi mereka. Nah, kan menghukum mereka merasa bersalah. Itu menurut Saya saya. harapkan memang mengadakan perubahan itu tidak langsung instan, tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses, tapi dengan kita berkolaborasi bersama-sama, kita harapkan kedepannya terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ini saya mau menampilkan sedikit contoh dari penerapan budaya positif, yaitu penerapan tentang bagaimana saya membuat keyakinan kelas kepada anak-anak. Jadi ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, diharapkan kesadaran itu muncul dari dalam diri siswa anak-anak, sehingga kita nanti tidak lagi bertindak sebagai penghukum. Mungkin sebagai seorang guru kita cukup berada di posisi sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer saja. Karena dengan adanya keyakinan kelas muncullah rasa sadar dari dalam diri tanpa paksaan. Jadi dia melakukan sesuatu itu dari internal, bukan paksaan dari luar atau dari eksternal. Ya, ini saya putarkan dulu videonya untuk kita saksikan bersama-sama ya.
lembar. Yang pertama itu kewajiban kalian dan hak kalian. Jadi kalian minta yang lembar pertama ini kewajiban, lembar kedua hak yang harus sekolah atau yang harus saya terhubung kepada kalian. Itu untuk mata pelajaran saya. Ya. Nah, yang ketiga nanti setelah kalian menyukai ini kita akan menentukan kira-kira kalau kalian tidak melakukan kesepakatan yang telah kalian sepakati apa yang akan kalian lakukan. Hukumannya sanksi tulis berbagai perkara bersama. Nanti saya bekerjasama dengan misalnya ini, Bu, kalian nggak mau tulis nama karena kami nggak nyaman dia ini menjadi rahasia. Itu kan nggak apa-apa. Misalnya, ya ada sebagian sudah menunggu di kelas, tapi ada sebagian nanti yang menunggu di depan pintu. Nanti ini bagus sekali. Berarti mereka sudah mendapat pencerahan menjadi bagian kira-kira kewajiban ini kita laksanakan atau enggak? Peraturannya apa? Yang inilah yang akan kita buat, ya kan?
itu tadi adalah bagaimana kita menumbuhkan keyakinan kelas pada diri, keyakinan segala hal yang telah kita sepakati pada diri siswa kita. Jadi kalau keyakinan itu atau kesepakatan itu telah kita buat, kita rancang bersama-sama siswa, jadi siswa nggak merasa terbebani lagi, karena konsekuensi dari apabila mereka melanggar itu mereka yang buat sendiri, hukumannya mereka yang tentukan sendiri. Kita hanya menjalankan apa yang sudah mereka usulkan. Nah, jadi kalau seperti itu kita harapkan siswa mulai tumbuh rasa sadar untuk melakukan peraturan-peraturan yang sesuai yang telah kita sepakati, karena mereka yakin kalau semua yang telah disusun itu adalah untuk kebaikan mereka, ya. Jadi mungkin inilah yang nanti akan sama-sama kita coba terapkan di sekolah kita, menumbuhkan keyakinan. Ya, walaupun butuh proses, tapi kalau kita berkolaborasi, insya Allah akan memberikan suatu perubahan. Tidak banyak, tapi sedikit pasti. Paling enggak mereka sudah bisa disiplin, sudah tanpa perlu lagi kita menjadi sebagai penghukum, mereka udah tahu harus melaksanakan konsekuensinya kalau mereka telah melakukan pelanggaran. Sama-sama kita berusaha untuk menerapkan budaya positif yang telah kita dapati pelajaran hari ini, mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga karakter anak yang kita impikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu tercapai, ada pada diri anak kita. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.